Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al Istiqomah Mim Stailawas ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi thalabul ilmi. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika kita mulai bab sifat salat, mulai tentang bab atau sifat salat wada'ul yumna alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Niki sampun tanggal 25 Zulhijjah binjing dinten Ahad tanggal 7 sampun tanggal 1 Muharram, dan niki tanggal 1 Muharram disepakati oleh baik Muhammadiyah pemerintah karena hilal di atas ufuk 4 derajat. Kemudian puasa Asyura jatuh pada hari Selasa Wage 16 Juli 2024 10 Muharram. Ayamul Bid yaitu hari Sabtu, hari Jumat, Sabtu, Ahad tanggal 19, 20 dan 21 Muharram 21 Juli. Wada'ul yumna alal yusri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri yang terkenal dengan sendakep. Masalah sendakep niki enten beberapa hal. Pertama, sebagian kecil ulama yaitu Imam Malik itu pendapatnya sholat ketika takbiratul ihram Allahu Akbar ini tidak usah sendakep, jadi cukup tangan ya dilepaskan biasa, ya dilepaskan biasa di paha. Ini pendapatnya Imam Malik. Ada suatu hadis bahwasanya hadis menika diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Muslim, Rasulullah semerap tiang sholat ya mengangkat tangan, kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kalian mengangkat tangan seakan-akan seperti ekor kuda? Tenanglah di dalam sholat. Jadi seolah-olah Allahu Akbar tidak dibarengi mengangkat tangan dan juga sendakep. Ini pendapatnya Imam Malik. Ananging sebagian besar ulama termasuk himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, jadi selain Imam Malik ya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita sholat itu disunahkan sendakep ya, walaupun sunnah ini ya sifat sholat
sendakep, dan hadis-hadis tentang sendakep niki sangat kathah nggih. Misale idza kana qaiman fi shalah, Nabi nalikane berdiri salat qabadha biyaminihi ala simalihi, Nabi menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Jadi hadis-hadis tentang sendakep itu sangat banyak sekali ya, maka kita sudah terbiasa bahwa setiap sholat kita sendakep. Kemudian yang kedua, masalah sendakep ini adalah sendakep itu tangan kanan di atas tangan kiri, tidak sebaliknya tangan kiri di atas tangan kanan, tidak, tapi tangan kanan di atas tangan kiri. Niki nate nggih ten hadis disebutna Abdullah bin Mas'ud piyambake salat sunnah, Nabi lewat nggih semerap Abdullah bin Mas'ud salat, ternyata beliau tangan kirinya di atas tangan kanannya. Jadi begini ya. Maka beliau Nabi niku mengambil, jadi tangan kanannya ini di batek Nabi ya, walaupun dalam sholat ya, terus diletakkan di atas. Nah ini boleh menawi panjenengan kok semerap yugone panjenengan sendakepe keliru, maka saged panjenengan bisa dengan lisan ya. Jadi ngurui wong sholat itu angsal ya, sendakepe tangane ya di atas. Yang penting yang sholat jangan nyaut nggih, misalnya wah niki batal ya. Yang penting mboten nyaut. Jadi boleh ngurui tiang sholat itu boleh. Kemudian masalah yang ketiga, letak telapak tangan di atas tangan kiri. Jadi letak tangan kanan kita di atas tangan kiri. Ini boleh ya, boleh di atas sama-sama telapaknya, atau di atas pergelangan, atau di atas lengan. Jadi silakan ya, boleh. Jadi misalkan begini atau begini atau begini ya boleh. Kalau sampai siku ini ya ulama tidak menyukai, karena hadisnya menunjukkan, diantaranya diriwayatkan An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya ala kafihil yusra, atas telapaknya yang kiri, warusgi atau pergelangan tangan, wasaid atau lengan. Jadi ya silakan milih yang mana ya, semuanya itu ada. Kemudian yang keempat, letak kedua tangan ketika sendakep ya. Ini pertama di atas dada. Ini pendapatnya Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ya. Cuma praktek daripada di atas dada ini kita tidak melihat. Jadi kalau di atas dada itu kan ya begini, apalagi kalau ini di atas dada begini. Tapi yang kita sering lihat ya, itu adalah di bawah dada. Jadi ada ulama itu di atas dada, di bawah dada ya, di bawah dada itu mazhab Syafi'i. Kemudian di bawah wedel ya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi yang kuat ya, yang banyak kita lihat itu adalah di bawah dada. Kalau di atas dada seperti ini terlalu ya, berdiri kurang tenang. Nah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih ya, itu di atas dada. Cuma praktek-prakteknya kita tingali, pasti mesti di bawah dada. Kemudian
persoalan yang kelima tentang sendakep, ya, itu adalah apakah sendakep itu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri atau tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ini kan beda. Kalau meletakkan, ya, meletakkan dengan menggenggam. Jadi begini, ini kalau ini meletakkan, ya, tidak ada. Kalau menggenggam itu ada, ya, ada apa? Merangkulnya, ya. Jadi menggenggam ataukah meletakkan? Maka ulama ini lebih banyak menguatkan menggenggam, walaupun meletakkan ini tidak begitu masalah. Jadi masalah ini tidak begitu jadi persoalan, ya. Kalau ingin meletakkan silahkan, karena hadis tentang meletakkan. Jadi di dalam hadis, ana wadhi'un yadil yusra alal yumna, saya meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, fa akhadha yadil yumna, kemudian Nabi mengambil tangan kananku, fa wadha'aha alal yusra, kemudian Nabi meletakkannya. Jadi meletakkan, kata-kata meletakkan itu juga ada di dalam hadis, maka boleh meletakkan. Kemudian menggenggam juga di hadis juga ada, tapi kayaknya yang banyak diikuti itu adalah yang menggenggam. Idza kana qa'iman fi shalah qabadha, apabila Nabi berdiri salat, qabadha, Nabi menggenggam biyaminihi, dengan tangan kanannya, ala simalihi, atas tangan kirinya. Nggih, ya, silakan, ya, nek kula panjenengan menggenggam, tapi meletakkan tidak begitu masalah. Kemudian ini sendakep, ya, masalah sendakep sudah. Sekarang ada iyatul istiftah, doa istiftah, yaitu, ya, biasa kita kenal iftitah, doa pembuka di dalam sholat. Jadi setelah takbiratul ihram, maka Nabi itu diam sejenak. Diamnya Nabi itu tidak terdengar suaranya, ya. Tetapi diam ini itu Nabi ini mengucapkan sesuatu. Jadi disebutkan di hadis Abu Hurairah, ya, Rasulullah itu apabila takbir itu Nabi diam sejenak sebelum membaca. Maka kemudian, ya, Nabi ditanya apa yang dibaca. Maka Nabi mengucapkan, ya, doa iftitah itu sangat banyak sekali. Ini hanya saya tulis salah satu saja yang saya pakai. Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Tapi doa iftitah itu sangat banyak, ya, bisa sampai 10. Jadi panjenengan hafal doa iftitah yang mana silahkan, ya, tidak masalah menggunakan yang mana. Jamaah ingkang mulya, membaca di dalam sholat ini para ulama sepakat, baik itu kalau jahriyah sudah jelas. Kalau jahriyah sholat yang dikeraskan seperti membaca Al-Fatihah di sholat subuh keras, di sholat sir itu bacaan tidak terdengar. Itu ulama sepakat bahwasanya kita membaca itu harus dengan menggerakkan, ya, mulut, tidak boleh dibatin. Jadi misalnya doa mulutnya mingkem, karena apa? Dibatin, ini nggak boleh, ya. Doa iftitah misalkan mboten angsal dibatin, atau membaca apa saja, sujud, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tidak boleh dibatin, harus ada pergerakan. Ini disebutkan ketika sholat zuhur, ya, para sahabat itu melihat Rasulullah itu, ya, membaca. Maka sahabat ini ditanya ketika yang melihat Rasulullah membaca itu, kenapa kamu bisa mengerti Rasulullah membaca wong tidak terdengar suaranya? Saya melihat jenggot Rasulullah itu gerak.
ya, menandakan bahwa Rasulullah itu membaca itu dengan menggerakkan mulutnya, ya, tidak dibatin, ya, tidak boleh dibatin. Nah, ini doa iftitah, ya, kita hanya menyebutkan satu saja, ya, insya Allah panjenengan nggih sampun hafal masing-masing atau menawi mboten hafal nggih silahkan ditulis atau suatu saat kita tuliskan, ya. Dan doa ini sangat banyak. Setelah doa iftitah kemudian membaca ta'awud, ya, membaca ta'awud. Ya, ta'awud ini boleh, ya, ada versi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada, ini saya memang terbiasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi His-Sami'il Alim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ada yang lebih panjang lagi, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, salah satu di antara tiga ini silahkan, ya, mungkin yang terbanyak adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini dibaca, ya, manakala kita membaca Al-Quran, karena di dalam sholat itu kita wajib membaca Al-Fatihah, maka sebelum membaca Al-Fatihah itu membaca ta'awud lebih dulu. Kecuali bagi orang yang tidak hafal sama sekali Al-Quran, maka dia tidak usah membaca ta'awud. Dia cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah, sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak hafal sedikit pun Al-Quran. Ya, ini mungkin orangnya baru masuk Islam. Terus kata sahabat tersebut, apa yang bisa mencukupi saya dari membaca Al-Quran? Maka beliau, ya, mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Atau kalau misalkan gak hafal, ya dipotong lagi subhanallah walhamdulillah, ya. Jadi mudah di dalam ibadah itu. Kalau tidak mampu maka, ya, boleh mengerjakan yang semampunya. Ini berdasarkan surat An-Nahl tentang ta'awud ini. Fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billah minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang dirajam. Jamaah ingkang mulya, niki kadang-kadang sering terjadi orang itu membaca Al-Qur'an itu lebih mengutamakan bismillah daripada ta'awud, ya. Padahal perintahnya itu tidak ada. Kalau membaca Al-Quran itu membaca bismillah dulu tidak ada. Sehingga para ulama, kalau Al-Quran yang akan dibaca itu pertengahan, ya, bukan awal. Misalnya kalau awal, ya, qul huwallahu ahad, itu kan mulai awal. Tapi kalau membaca di tengah-tengah surat atau di akhir, ya, hampir akhir ayat, akhir surat, maka tidak usah membaca bismillah, ya, ta'awudnya saja. Nah, tiang kadang-kadang niku bismillah sering dibaca, sementara ta'awud tidak dibaca. Nah, ini, ya, terbalik. Kadang-kadang bahkan sering, ya, orang yang mubalek sekalipun kadang-kadang ada yang ta'awudnya ini, ya, tidak dibaca tapi bismillahnya dibaca. Jadi membaca bismillah ketika setelah membaca ta'awud itu tidak disyariatkan di tengah-tengah surat atau hampir di akhir, pokoknya bukan di awal surat, ya, kecuali hanya surat Al-Baro'ah atau At-Taubah yang tidak boleh dibaca bismillah walaupun di awal surat. Nah, ta'awud ini, ya,
menurut himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu dibaca setiap rakaat, ya, setiap rakaat dibaca. Walaupun saya condong 1 kali saja di awal sholat, ya. Ta'awud ini di dalam sholat, tidak di awal, tidak sebelum sholat. Karena ada sebagian orang itu ketika mau sholat dia membaca ta'awud, dan ini tidak ada contoh dari Rasulullah. Yang ada hanyalah setelah di dalam sholat, yaitu setelah membaca doa iftitah karena akan membaca Al-Quran. Dan ini ulama berbeda pendapat tentang ta'awud ini dibaca setiap rakaat, ya. Misalkan rakaat kedua, ya, berdiri dari sujud, kemudian bangkit ke rakaat kedua, mau baca Al-Fatihah, membaca ta'awud lagi. Ini diperselisihkan ulama. Nah, himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu memilih dibaca setiap rakaat. Ya, rakaatnya 4 zuhur, berarti ya 4 kali. Ya, nggih panjenengan ngamalno 4 kali. Ananging kula ngamalno 1 kali. Pancen kula meyakini bahwa yang lebih kuat adalah 1 kali. Kenapa kok 1 kali? Karena di dalam sholat ketika kita mau baca Al-Quran, kita baca ta'awud. Ta'awud ini berlaku terus karena kita tidak ngomong sama orang sama sekali di dalam sholat ini. Kita hanya berdialog kepada Allah, hanya zikir dan doa di dalam sholat. Dan zikir doa ini tidak kemudian mengharuskan kita ta'awud lagi ketika kita membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran ketika mengenai bab tentang azab, beliau berdoa minta perlindungan Allah dari azab. Dan Rasulullah tidak mengulangi membaca ta'awud lagi ketika meneruskan lagi. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa ketika kita membaca Al-Quran kemudian tidak terselingi, ya, tidak terselingi ucapan kepada orang lain, ya, maka membaca Al-Quran ini sudah cukup ta'awud yang pertama. Jadi panjenengan membaca ta'awud kemudian membaca Al-Quran, ada ayat-ayat tentang azab, panjenengan berlindung kepada Allah, ya, kemudian panjenengan meneruskan lagi, maka tidak usah membaca ta'awud lagi. Nah, nanging niki perbedaan pendapat, monggo, ya, mboten usah terlalu dipermasalahkan, ya, ini hal yang remeh. Setelah ta'awud kemudian membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah. Di dalam membaca Al-Fatihah ini ada beberapa macam masalah. Pertama, ya, membaca Al-Fatihah ini pertama tentang basmalahnya, ya. Bismillah. Bismillah itu sebagian ulama, ya, menganggap bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Sebagian lagi, ini termasuk pendapatnya Imam Malik, yang tidak menganggap bismillah itu termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Nah, sebagian ulama lagi, Imam Syafi'i, menganggap bahwa bismillah itu termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Walaupun ulama ini berbeda, bismillah termasuk Al-Fatihah apa tidak, tapi semua ulama sepakat bismillah itu jumlah ayatnya 7 ayat, ya, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu jumlah ayatnya adalah 7 yang diulang-ulang. Nah, kalau sudah berkurang bismillah, apakah ayatnya tetap 7? Ya tetap 7, karena memang, ya, bismillah itu disepakati para ulama ayatnya 7, tidak ada yang mengatakan 6. Nah, kalau begitu, kalau yang bismillah termasuk Al-Fatihah, dari bismillah itu 1. Kemudian alhamdulillah
2 Ar-Rahmanir-Rahim, 3 Maliki Yaumiddin, 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 5 ya Ihdinas siratal mustaqim, 6 Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu 7. Nah kalau begitu yang bismillah enggak termasuk, maka alhamdulillah ayat 1, Ar-Rahman ayat 2, Maliki Yaumiddin ayat 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4, Ihdinas siratal mustaqim ayat 5, Siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat 6. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu ayat 7. Jadi kula condong ayat itu ya bismillah tidak termasuk ya. Tapi ini ya tidak boleh menyalahkan satu sama lain karena memang perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat. Seorang ahli tafsir namanya Syekh Utsaimin, beliau menguatkan itu 7 ayat ya. Beliau menguatkan bismillah itu tidak termasuk. Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Jadi kata Rasulullah, Allah dawuh, ini disebut hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu hadis yang isinya itu firman-Nya Allah. Jadi kata Rasulullah, Allah dawuh, Allah berfirman, aku membagi sholat antaraku dan antara hambaku 2 bagian. Separuh kanggoku, separuh kanggo hambaku. Maksudnya aku membagi sholat. Sholat di sini adalah Al-Fatihah. Karena begitu pentingnya Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi aku membagi Al-Fatihah itu 2 bagian. Separuh bagian itu milikku, separuh bagian lagi milik hambaku. Coba kalau bismillah ini tidak termasuk, maka hadis ini persis ya. Misalkan ini kalau bismillah masuk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Bismillah ini miliknya Allah karena menyanjung Allah ya. Ar-Rahmanir-Rahim juga miliknya Allah. Ya, berarti 2 ayat. Maliki Yaumiddin Alhamdulillahirabbil alamin, ini ayat kedua ya. Milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim juga milik Allah karena menyebut tentang sifatnya Allah, memuji Allah. Maliki Yaumiddin itu juga miliknya Allah karena juga masih menyanjung ini sifatnya Allah, ya penguasa di hari kiamat. 4 ayat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tengah-tengah karena di dalam satu ayat ini ada Allah dan iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Ini ayat ya, untuk Allah separuh, untuk hamba separuh. Kemudian ya berarti tinggal 2 ayat, nah, tidak imbang ya. Maka ketika saya membaca tafsir ini ya begitu sangat gembira karena mendapatkan ilmu. Ini kalau bismillah, berarti kalau untuk Allah itu 4, untuk tengah-tengahnya itu 1, untuk hamba 2. Padahal hadisnya menyebutkan aku membagi Al-Fatihah itu 2 bagian, dibelah ya 2 bagian. Separuh kanggo aku, separuh kanggo hambaku. Coba kalau bismillah itu tidak termasuk, alhamdulillah miliknya Allah, Ar-Rahmanir-Rahim miliknya Allah, Maliki Yaumiddin miliknya Allah. 3 yang pertama miliknya Allah. Yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini milik dua-duanya ya. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim ayat 5 itu miliknya manusia karena manusia meminta kepada Allah ya petunjuk. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, ini juga miliknya manusia ya. Jalan yang dimaksud itu jalan ini. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini juga miliknya manusia. Minta perlindungan jangan sampai dikasih jalan orang yang dimurkai dan tersesat.
maka 3 ayat pertama miliknya Allah, ayat keempat tengah-tengah, ya, ayat 3 ayat terakhir miliknya manusia, ya. Nah, ketika saya membaca tafsir ini, ya, itu seolah-olah nemu rezeki, ya, maksudnya begitu senang, ya. Itulah apa kesenangan orang mendapatkan ilmu, menuntut ilmu ketika dia memperoleh ilmu baru. Itu luar biasa senenge. Duka panjenengan ini kula niki ningali laptop kemudian mendapatkan ilmu, masya Allah, ya, senenge luar biasa. Ilmu yang sebelumnya tidak kita ketahui, atau bahkan ilmu yang kita cari-cari, ya, kita cari-cari nggak ketemu, tiba-tiba ketemu, ya, maka akan membuat, ya, orang yang menuntut ilmu itu sangat senang. Jamaah ingkang mulia, jadi ulama berbeda pendapat tentang basmalah. Nanti yang berakibat itu di dalam sholat, ya, yang biasa sangat jelas perbedaannya ketika sholat jahar, sholat yang dikeraskan imamnya, ya. Sholat jahar itu berarti sholat maghrib, ya, 2 rakaat yang pertama jaharnya, sholat isya 2 rakaat yang pertama, dan sholat subuh. Ini akan terlihat, ya, ada yang membaca bismillah, ada yang bismillahnya pelan, kan bisa didengar hanya mungkin, ya, pinggir-pinggirnya saja. Ada yang tidak membaca sama sekali. Nah, ini terdengar sekali. Tapi masalah ini masalah yang biasa. Maka imamnya harus menyesuaikan tempat mana kira-kira yang bisa digunakan dua-duanya. Membaca bismillah nggak masalah, tidak membaca nggak masalah, atau mengeraskan nggak masalah, mensirkan atau suaranya pelan nggak masalah. Maka ketika itu siapapun nggak apa-apa mengamalkan menurut ilmunya masing-masing. Tapi ketika kita berada di suatu tempat, itu madhab Syafi'i misalkan, madhab Syafi'i itu dikeraskan bismillah, maka bagi orang yang ilmunya, imamnya walaupun pendapatnya itu bismillah tidak dikeraskan, dia harus mengeraskan. Kenapa? Nanti imamnya punya ilmu, nggak ngerti ini perbedaan pendapat, tapi makmumnya tidak ngerti, dikira nggak bismillah dipelankan itu apa sholatnya batal, ya. Nah, maka harus melihat kalau ternyata di sini bismillahnya dikeraskan, ikut mengeraskan imamnya. Oh, di sini bismillahnya ternyata dipelankan, maka imamnya mengikuti dipelankan supaya makmumnya tidak terkena fitnah, ya. Kadang-kadang sholat, ya, mbek mangkel. Bismillah ganti waca iki salate dadi to gak iki, ya. Nah, atau wah bismillah kok dibaca keras, ini salate dadi to gak. Jadi salatnya tidak khusyuk. Ini yang menimbulkan fitnah, ya. Jadi fitnah itu bisa jadi dengan seperti itu, atau fitnah bisa terjadi dengan bacaan sangat panjang. Itu semuanya bisa menfitnah makmum, ya. Kemudian bismillah tadi sudah. Sekarang bagi makmum, ya, bagi makmum, apakah makmum ini itu ketika sholat jahar, ya, membaca Al-Fatihah apa tidak? Ya, saya lihat di HPT, ya, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu menguatkan, ya, bahwasanya makmum itu wajib membaca bismillah walaupun imamnya itu suaranya keras atau sholat jahar, sholat jahar. Cuma yang membuat saya heran di HPT ini, ya, di HPT, ya, saya walaupun Muhammadiyah, ya, kalau ada yang tidak benar, ya, di HPT Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka kita tidak serta-merta, ya, tunduk. Jadi yang HPT itu memilih
makmum wajib membaca Al-Fatihah walaupun imamnya itu membaca keras. Ini memang terjadi perbedaan ya. Cuma yang membuat saya heran di HPT itu, di HPT ini disebutkan jumhur ulama. Jumhur ulama itu maksudnya kebanyakan ulama. Itu pendapatnya adalah makmum wajib membaca Al-Fatihah walaupun imamnya ini suara keras, lebih-lebih suara pelan, malah harus suara keras ya. Nah, yang saya herankan apa? Kok dikatakan jumhur, kebanyakan ulama, padahal terbalik. Jadi saya baca berulang-ulang di kitab-kitab itu, yang justru jumhur ulama, kebanyakan ulama itu pendapatnya adalah makmum tidak membaca ketika imamnya keras ya. Jadi malah Imam Abu Hanifah dibenci, maksudnya dibenci itu dilarang makmum itu membaca ya. Imam Malik, Imam Ahmad, ini sudah 3 ya. Imam Syafi'i 2 pendapat antara mengeraskan apa membaca dan tidak. Loh, yang tidak ini apa? Yang tidak hanya sebagian kecil ulama dikatakan jumhur. Maka saya heran di sini ya. Jadi ulama dulu itu begini. Maka harus kita luruskan begini. Makmum itu membaca atau tidak di belakang imam itu tidak hanya sholat apa jahar, sholat sir ngerti ya apa zuhur itu ulama berbeda pendapat yang ya apakah makmum itu membaca apa tidak, padahal nggak terdengar ya, nggak, makmumnya nggak mendengar suaranya imam. Itu ulama masih berbeda pendapat, makmum nggak usah membaca ya walaupun nggak terdengar ya. Nah, ini dalam hal sholat sir ya. Sholat sir kan tidak ada suara imam. Lebih-lebih dalam sholat jahar malah mayoritas itu tidak membaca ya. Yang mengatakan membaca itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, la sholata lima lam yakro bi fatihatil kitab, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini difahami pokoknya orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu tidak sah. Kemudian baik dia makmum ya di belakang imam keras, suaranya keras, apa makmum di belakang sholat sir ya, sholat yang tidak keras. Ini yang dijadikan pendapat. Kemudian ulama yang mengatakan makmum itu tidak boleh membaca ketika imamnya membaca keras. Itu berdasarkan ya surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, dan apabila Al-Qur'an dibaca maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Ayat ini umum, berlaku baik di luar sholat. Ketika ada orang baca Al-Quran kita diperintahkan mendengarkan, lebih-lebih di dalam sholat ya, lebih-lebih di dalam sholat. Kemudian ada juga hadis apabila imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila imam takbir, takbirlah, apabila imam membaca maka diamlah. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika orang itu sholat berjamaah bersama imam dengan suara keras, dia diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Terus kula niki ngeten, secara niki dalil-dalil lebih kuat yang mendengarkan. Kemudian secara akal, nek panjenengan sholat zuhur boten kepireng imam, maka kita harus membaca supaya ono penggawean. Nek gak ono penggawean membaca, ya napa ngelamun nggih. Nah, jadi nek imame tidak mendengar tidak suara keras, kita membaca. Tapi kalau imamnya itu membaca, sekarang saya tanya, imam membaca itu untuk siapa? Kalau untuk dirinya kenapa enggak seperti sholat zuhur?
ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dirinya saja, tidak usah. Karena Pak imam membaca itu jelas mengganggu. Kalau tidak didengarkan mengganggu. Mboten wonten tiyang sak donya piyambake maca konsentrasi, ya misalkan Al-Fatihah. Misalkan Al-Fatihah. Konsentrasi maca terus kupenge ngeringekno. Mboten saged dipisah. Nek panjenengan maca ngeringekno liya niku sami kalih tiyang niku maca mbek ngelamun. Ya. Memang bacaannya bisa, tapi hatinya tidak ke sana, hatinya ngelamun. Maka orang itu kalau dia membaca, hatinya kalau dibawa ke membaca tadi, maka dia tidak akan bisa mendengarkan yang lain. Kecuali dia membaca, jadi mulutnya membaca, hatinya tidak mengikuti ini, hatinya mendengarkan. Maka bacaannya ini itu tidak ada gunanya. Ya, maka imamnya kenapa kok suara keras? Ya, apalagi di dalam hadis apabila imam itu mengucapkan ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan imam wong kita konsentrasi membaca? Ya. Maka makmum ya tidak membaca mendengarkan, ini yang kita pandang lebih kuat. Ya, walaupun ya kita persilahkan mengikuti pendapat untuk membaca Al-Fatihah. Dan banyak lagi ya dalil-dalil. Misalkan bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum. Di dalam Al-Qur'an ya, disebutkan ketika Nabi Musa itu berdoa. Ya, Nabi Musa berdoa, diamini oleh saudaranya itu Harun. Maka di dalam Al-Qur'an tersebut disebutkan ya, waqad ujibat da'watukuma, sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Yang membaca doa itu Nabi Musa. Kemudian siapa, Harun ini tidak ikut membaca, dia mengamini. Tapi di dalam Al-Quran sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Maksudnya apa? Panjenengan yang membaca Al-Fatihah itu satu, imam. Panjenengan mendengarkan, panjenengan mengamini, maka panjenengan dianggap sami kali membaca. Nah, itulah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca amin ya. Membaca amin ini ya bagi kita ikuti ya pendapatnya HPT, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwa membaca amin ini makmum dan imam itu sama-sama keras ya, sama-sama keras. Jadi ketika imamnya itu sudah selesai waladhdallin, sudah selesai, jangan sampai belum selesai ya. Misalkan waladhdallin masih terus, kita jangan mengucapkan amin dulu ya. Kita ucapkan imam itu ketika selesai waladhdallin atau ketika imam itu mengucapkan amin, sehingga bersamaan ucapan kita dengan ucapan imam ya. Maka ini diperlukan kita mendengarkan imam ya. Jadi untuk tadi makmum yang membaca di belakang imam itu tadi kesimpulannya, kalau sholat Syria, sholat zuhur, kita diperintahkan membaca Al-Fatihah. Kalau di sholat jahr itu kita diperintahkan mendengarkan kalau kita mendengar ya. Bagi yang punya masalah kuping ya, walaupun imamnya membaca keras, ternyata dia tidak mendengar, maka dia sama dihukumi dengan sholat sir ya, dia tetap baca. Atau orang yang makmum berada di shaf paling belakang, umpama tidak ada mikrofon ya, berada di paling belakang sehingga tidak mendengar, maka dia diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah ya.
Ini ada yang tanyakan? Ya. Kurang 15 menit. Ya, ya kita buka tanya jawab supaya nanti jam 5 bisa selesai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita membaca Al-Quran, contoh kita membaca juz 16, di situ kan ada surat Al-Kahfi, ya. Setelah selesai surat Al-Kahfi, kan kemudian kita lanjut. Karena juz 16 kan belum selesai, ya. Surat Al-Kahfi sudah selesai. Apakah kita diwajibkan membaca ta'awud sekaligus basmalah atau cuma bismillah saja? Berarti beralih ke surat. Iya. Ke surat yang lain ya. Iya. Iya. Jadi kalau kita selesai surat berpindah ke surat yang lain, ini membaca bismillah sebagai pemisah. Ya, tidak usah membaca ta'awud. Kalau tidak membaca bismillah, maka harus ada pemisah, dalam arti mungkin diam sejenak. Tapi kalau ya ada bismillahnya, ya, karena itu ya ada bismillahnya, selain surat At-Taubah pasti semuanya ada bismillahnya. Maka kita membaca bismillah, tidak usah membaca ta'awud. Jadi kesimpulannya ta'awud itu dibaca itu manakala kita sudah jeda membaca Al-Quran sangat lama, ya. Jadi kita membaca Al-Quran selesai, kita diam lama, nah, kita mulai baru membaca ta'awud. Atau di sela-sela membaca Al-Quran ini tiba-tiba ada yang memanggil atau apa, kita ngomong, ya. Nah, berarti ngomong dengan orang lain. Nah, setelah itu membaca ta'awud kalau ingin mengulangi, ya. Ya itu. Ya. Ada lagi silakan. Ya, loh. Oh, ya, monggo. Tadi Bapak menerangkan saat sholat kita tidak boleh dalam hati. Iya. Iya. Gimana kalau misalnya sedang sariawan? Iya. 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 Ada kira-kira yang sariawan kemudian nggak bisa gerakkan sama sekali, ya. Ya kalau selagi bisa menggerakkan, ya, kita membaca menggerakkan, ya. Ya kira-kira bisa menggerakkan atau tidak? Ya. Ya, intinya semampunya, ya. Kalau memang memungkinkan, ya, maka memungkinkan itu. Kalau memang tidak, ya terpaksa di dalam hati. Nggak bisa digerakkan, ya toh? Ya, saya cuma nggak ngerti, ya, karena selama saya sari awan atau sari malam, ya saya masih, ya, masih bisa menggerakkan. Tapi kita nggak tahu, kadang-kadang orang itu ada yang sangat parah, barangkali, ya, sangat parah, maka nggak apa-apa, ya. Demikian juga ketika mentalkin orang yang akan meninggal, itu jangan dikira yang kita talkin itu kemudian kita tidak mendengar suaranya, tidak mendengar gerakannya. Itu jangan dikira dia tidak membaca. Bisa jadi kalau dia tidak mampu, ya, tidak mampu membaca menggerakkan, di hatinya dia membaca, ya. Karena memang membaca itu bisa di dalam hati, ya, amalan hati, karena amalan hati itu termasuk membaca itu amalan hati, itu bisa. Jadi intinya semampunya. Kalau nggak mampu, ya di dalam hati. Ada lagi, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Untuk pengucapan amin setelah itu di luar sholat, apakah wajib amin? Iya. Tidak perlu atau sholat? Iya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya lanjut jawaban yang tadi. Untuk talqin kepada
kebanyakan orang itu kan mengaku ada yang terus ada yang lama, itu bagaimana yang bagusnya itu bagaimana? Iya, ya. Ya. Amin di luar sholat nggak apa-apa. Kalau di dalam sholat ya kita diperintahkan, di luar sholat ya, karena itu juga Al-Fatihah itu juga doa ya. Kita membaca amin ya, tidak masalah. Kemudian talqin apakah terus menerus apa tidak? Ya, talqin ini ya sering pernah saya sampaikan, talqin ini jangan terus menerus ya, jangan terus menerus la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai pegel sing nalkin ganti meneh ya, la ilaha illallah. Kenapa? Ini ulama berikan begini, ada seorang kalau nggak tabiin, tabiin itu berarti orang yang bertemu sahabat ya, muridnya sahabat itu tabiin. Kalau tabiin itu muridnya tabiin ya, itu namanya Ibnul Mubarak ya. Beliau mengatakan begini, suatu saat beliau ini pernah ya seperti orang mau meninggal ya, ditalkin ya, sampai saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ditalkin dan yang menalkin ini terus menerus ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus menerus. Maka suatu saat dia siuman ya, kemudian dia ngomong, kalau menalkin itu jangan begitu ya. Dikhawatirkan orang yang ditalkin itu menjadi marah. Karena apa? Orang itu ketika dalam sakratul maut itu dia dalam kondisi yang tidak enak, kondisi badan yang ya sakit semua. Maka dia la ilaha illallah itu dia sudah mendengar. Makanya para ulama itu menyuruh la ilaha illallah 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Setelah itu diam kalau nanti ya dikira-kira setengah jam atau 1 jam kita tambahi lagi la ilaha illallah, la ilaha. Kita mengingatkan dia ini mendengar ya, sama dengan panjenengan umpami diceluk terus ya, cuma panjenengan mboten saged nyaut ya, umpama kok saged nyaut wis kringi ya, sange mboten saged nyaut. Nah, pasti wegah. Dikhawatirkan oleh Ibnul Mubarak ini seorang tabiin, nanti mayit ini orang yang dalam sakratul maut itu marah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita talqin itu kan mengingatkan saja. Jadi la ilaha illallah ya. Nanti kalau dia tidak ngomong apa-apa ya, kita diam. Kalau dia kok tiba-tiba ngomong nyeluk ya, ingat istrinya, anaknya, setelah itu kok diam lagi, kita talqin lagi. Ya, jadi talqin itu jangan terus menerus, nanti riweng dan akan marah. Apalagi di dalam hadis itu ya, kita tidak tahu kesohihannya bahwa setan juga berebut ya, berebut untuk supaya calon mati ini masuk neraka. Dia akan menjelma menjadi orang tuanya ya, yang menawarkan supaya dia masuk agama Yahudi atau Nasrani. Tambah sedikit Pak. Ya. Sedikit Pak. Oke. Sebuah pengalaman, saya sholat jamaah di Masjid Taqwa, sholat maghrib. Ya. Waktu itu kanan kiri saya itu kadang di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri. Ada yang mengikuti bacaan imam, tapi yo pokoknya agak keras lah. Ya. Ya. Apakah betul dari maksudnya? Iya. Imam atau gak pengaruh dengan makmum yang lain gitu. Iya, Terima kasih. Ya. Jadi mengikuti imam itu boleh ya. Boleh. Karena apa? Karena dia membaca juga memperhatikan ya. Cuma sebagian mengatakan boleh.
kalaupun toh mengikuti, jangan sampai suara kita terdengar ya yang mengganggu orang lain. Karena setiap sholat itu pribadi-pribadi ini itu diperintahkan khusyuk semua ya. Makanya ketika Rasulullah itu jadi imam, terdengar ada yang membaca ya, Rasulullah kemudian mengatakan, kenapa aku kok dilawan dengan Al-Quran? Dia membaca sendiri, mungkin baca Al-Fatihah, dia, kenapa aku kok dilawan dengan Al-Quran? Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang itu ya membaca itu jangan keras. Ketika membaca sholat sir misalkan, baca Al-Fatihah, cukup diri pribadi kita yang mendengar, jangan ya sampai mengganggu orang lain. Ada lagi? Cukup? Nggih cukup ya. Nggih, mugi-mugi taklim kita membawa berkah bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya adalah keluarga besar dari MIM Sedailawas. Amin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baluan nggih. Sami-sami guys. Nggih, Mas. Pulpene boten wonten.